Belum sebulan Ahok ke MUD Pertamina, blok minyak di Arab langsung diakuisisi. Ditulis oleh Manuel Mawengkang dari Sifar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok ini pebisnis cerdas. Dia bisa memenuhi ekspektasi banyak orang dan memuaskan orang-orang yang ada di dalam bisnisnya. Ahok dituntut Jokowi untuk mengawal Pertamina, mulai dari korupsi yang sudah membudaya di tubuh BUMN dan juga sampai kepada membangun kilang minyak setelah 30 tahun lebih Pertamina tidak punya kilang minyak. Dan sebagai komisaris utama, dia bisa mengendalikan direktur utama dan pelaksanaan BUMN di Pertamina. Erick Thohir tidak salah pilih orang. Hanya dalam waktu beberapa hari Ahok masuk sebagai komisaris utama, PT Pertamina akan mengakuisisi blok migas di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ahok tidak memulai strateginya dengan membangun kilang minyak dari nol. Dia bisa memulai mengakuisisi blok migas yang sudah berproduksi terlebih dahulu. Keuntungannya berlipat, salah satunya adalah akuisisi lebih membutuhkan modal yang kecil. Mengapa? Karena dengan membangun kilang minyak seperti yang diminta Jokowi, akan membutuhkan uang yang banyak. Kondisi ekonomi yang lesu saat ini tidak memungkinkan Ahok untuk berpikir membangun kilang minyak instantaneously. Kemungkinan besar memang sudah ada deal-dealan yang lama terjadi di dalam akuisisi sebelum Ahok. Tapi di era Ahok hal ini jadi trending. Memang faktor Ahok sebagai media darling masih melekat erat. Dan di era Ahok, pemberitaan itu dimunculkan untuk membangun kepercayaan publik kepada BUMN Pertamina. Artinya, setidaknya ada yang bisa kita banggakan dari bangsa Indonesia melalui Ahok. Maka, apakah Ahok bandel terhadap keinginan Jokowi? Tidak. Justru Ahok memberikan Jokowi harapan yang lebih dari ekspektasi. Mengakuisisi blok minyak yang sudah berproduksi menjadi langkah awal percepatan dalam membangun kilang minyak mandiri. Ini adalah strategi dan batu loncatan yang dijalankan. Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina, mengatakan bahwa pihaknya mengincar blok migas milik Mubadala dan Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC. Ia mengaku bahwa ia sudah melakukan penjajakan terhadap keduanya. Ini adalah strategi baik yang dikerjakan. Kami fokus pada blok migas yang sudah berproduksi. Kami sudah jajaki di Abu Dhabi, kami coba masuk. Kami kerjasama dengan aparat hukum. Jangan sampai ada hal-hal yang terlewat, ucap Nike, Kamis 12 Desember. Berbicara tentang Ahok, saya melihat ada jiwa liar dari dirinya dalam berbisnis. Orang ini mempertontonkan sebuah totalitas dalam pekerjaan yang sudah dipercayakan. Erick Thohir memilih orang ini mungkin selain faktor kesungguhan ada faktor lain. Beberapa faktor lain tersebut adalah keahlian, kreativitas, dan keberanian. Ahok adalah sosok yang ahli. Dia memang merupakan lulusan ilmu bumi di Trisakti. Ia mendapatkan gelar insinyur dalam bidang pertanahan dan geologi. Namun kalau bicara keahlian saja, rasanya kurang cukup. Banyak orang yang ahli, tapi tidak bisa membesarkan sebuah perusahaan. Karena apa? Ya silahkan dipikirkan. Ahok adalah sosok yang kreatif. Dia memiliki banyak sekali cara untuk membangun dan membesarkan perusahaan. Jakarta di eranya begitu maju. Dia bisa berpikir sesuatu yang di luar kebiasaan para birokrat umumnya. Birokrasi sering ia pangkas demi sebuah pencapaian yang jauh lebih efektif. Sekarang ini kita melihat bagaimana Jakarta masih ada bekas-bekas penjajahan Ahok. Hahaha. Penjajahan yang dimaksud itu adalah positif. Dampak besar terjadi di era Ahok karena kreativitasnya. Dalam Pertamina, Ahok begitu kreatif menjawab permintaan Jokowi. Dia tahu bahwa untuk langsung bangun kilang minyak sulit. Maka dia bersama para jajaran direktur memikirkan apa yang harus dikerjakan untuk membangun kilang minyak secara mandiri. Ahok adalah sosok yang berani. Dia berani dalam menanggapi segala ancaman yang ada. Bahkan sudah lama sebelum isu pembubaran FPI digulirkan, Ahok sudah menantang ormas gak jelas tukang sweeping itu untuk dibubarkan. Hanya saja sebagai orang yang dianggap minoritas, Ahok mendapatkan pertentangan. Dan akhirnya sekarang terbukti dengan segala sesuatu yang terjadi, yakni gagalnya FPI dalam menjadi ormas yang baik. Ingat FPI, ingat sweeping. Di Pertamina, tantangan juga lebih besar. Mafia-mafia migas itu mengerikan.
Coba kita lihat saja di kubu sana yang memelihara dan merangkul mafia migas. Apakah ada apresiasi mereka terhadap Ahok yang menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Diam, hening, mungkin butuh dikecup dengan penuh cinta agar mereka berespons. Padahal dulunya pengecup dan pemenuhan cinta dukung Ahok. Tapi saat Ahok jadi komisaris langsung bungkam. Karena kalau mau nyinyir pun sudah tidak bisa. Ngakak sekali saudara-saudara. Mengakuisisi blok migas di Abu Dhabi yang sudah beroperasi adalah salah satu indikator keberanian, keahlian, ketulusan, dan kreativitas Ahok. Selain itu, yang menjadi kekuatan Ahok adalah dia sudah kebal duit, semoga saja tetap amanah. Dia mungkin bisa dianggap sebagai mantan napi yang prestasinya paling mentereng, menyaingi Nelson Mandela. Sedangkan Anies tidak pernah dipenjara, tidak pernah kena kasus hukum, tapi pencapaiannya tidak ada sama sekali. Tersayat namun tak berdarah. NB, terima kasih kepada komentator mengenai penjelasan perbedaan antara kilang minyak dan blok minyak. Perlu saya klarifikasi sedikit bahwa akuisisi blok minyak di Abu Dhabi adalah batu loncatan Pertamina untuk membangun kilang minyak. Dan untuk beberapa penggunaan istilah kilang dan blok sudah diganti sesuai dengan penggunaannya. Terima kasih banyak. Begitulah mantap-mantap. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.